Halo Sobat Tani, jumpa lagi di channel kesayangan kalian semua. Di kesempatan pagi hari ini teman-teman, ini benar-benar cuacanya pagi hari benar. Kita akan melakukan penaburan pupuk dasar ya teman-teman, untuk pupuk kimianya. Nah ini sengaja kita lakukan pagi hari benar teman-teman. Ini masih setengah 7 kita lakukan, karena kalau agak siang sedikit takutnya ada suara mesin. Di sana ada penambangan emas teman-teman, di sana. Nah itu yang ada paralonnya, terus itu ada terpangnya itu teman-teman. Nah takutnya nanti suaranya masuk ke dalam video, jadi merusak ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sebelum teman-teman semuanya tahu pupuk apa yang akan kita gunakan, pupuk kimianya sebagai dasaran untuk kacang panjang kita, jadi sedikit cerita. Ini adalah lahan janda atau lahan bekas CMK teman-teman. Kalau pernah lihat video saya yang di tahun 2020 yang kita tanam di bulan 11, terus kemudian panen di 2021 di bulan 2 teman-teman, bulan 2. Kemudian setelah itu lahan ini nganggur teman-teman sampai habis lebaran tuh. Kemudian kacang panjang, kemudian di bulan 11 2021 kemarin kita tanam terong. Nah lahan terong, nah ini bangkainya teman-teman. Nah itu kita cabut di tahun 2022 ini. Jadi ini udah lahan ini udah 3 tahun teman-teman, nggak kita bajak lagi. Kemudian mulsanya pun masih mulsa ini, kemudian langsung kita olah. Jadi cara mengolahnya ini sebenarnya karena kita paket hemat teman-teman, karena ya kita semua tahu pupuk semua mahal dan mulsa juga mahal, jadi kita lakukan penghematan semaksimal mungkin. Nah oke teman-teman, untuk pengolahannya ya teman-teman, jadi sebenarnya simpel sekali kalau untuk tanaman KCP, karena kita harus lihat dulu sifat dari tanaman itu yang akan kita tanam. Jadi kalau memang untuk sekedar KCP itu pupuknya nggak perlu mewah-mewah dan nggak terlalu boros, itu masih bisa maksimal, jadi masih kita bisa irit. Nah oke teman-teman, untuk pengolahannya sendiri teman-teman, ini mulsanya udah sobek-sobek semua teman-teman, jadi hanya kita gemburkan yang akan kita tanam. Jadi anggap aja kita lakukan penggemburan menggunakan cangkul yang kecil, cuma lebarnya segini. Kita gemburkan teman-teman untuk sekeliling lubang tanam aja, supaya akar-akar bekas tanaman terong yang sebelumnya itu putus semua teman-teman, jadi keangkat. Kemudian langsung kita kasih kohe. Nah ini kemarin kita menggunakan kohe, ada kohe sisa ayam kohe ayam petelur sisa dari tanaman cabai yang sebelah sana itu teman-teman, CMK yang sebelah sana. Nah kemudian karena kurang, kita kasih pakai kohe kambing. Nah kohe kambing kemarin juga stoknya cuma sedikit, masih kurang juga teman-teman, langsung kita kasih sebelah sana. Yang sebelah sana menggunakan kohe ayam kampung. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita saya kebetulan ternak ayam kampung juga, jadi banyak juga kohenya yang masih bisa kita manfaatkan. Nah oke teman-teman, untuk ini karena paket hemat teman-teman, seberapa sih takaran pemberian pupuk kandangnya? Nah seperti itu ya teman-teman. Nah kemarin kita menggunakan ini teman-teman, centong semen. Jadi isinya tuh cuma segini teman-teman. Nah kenapa ini berfungsi? Karena kita juga ngejar waktu. Kalau terlalu banyak nanti yang akan kita berikan, nanti makin lama juga proses mendinginkan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau pupuknya kita kasih sedikit, nantinya waktu pendinginannya cukup 1 minggu udah bisa kita tanam, sudah berani kita tanam, seperti itu teman-teman. Kedua, kita juga menghemat, karena modal yang kita gunakan itu cukup sedikit teman-teman, nggak perlu banyak-banyak, seperti itu ya. Karena ini lahan ini kan udah lahan janda, sudah 3 tahun teman-teman, nggak kita bajak-bajak lagi, nggak kita olah lahan, cuma kita koak-koak dikit bagian lubang tanamnya seperti ini. Nah ini ya, kemudian kita kasih pupuk dasar lagi. Nah oke teman-teman,
Yang selanjutnya, setelah teman-teman tahu cara pengolahannya cukup sederhana, ini lanjut ke pupuk dasar atau pupuk kimianya. Nah, pupuk kimianya kita menggunakan dua jenis pupuk kimia. Yang pertama kita menggunakan Ponska, teman-teman. Ponska yang subsidi ya, teman-teman. Ini pupuk ini udah stok lama, pupuk Ponska subsidi. Kemudian ada RP. Nah, RP ini sama dengan SP36, teman-teman. Kandungannya fosfat, hanya saja kadarnya teman-teman itu hanya 26% ya, teman-teman, hanya 26%. Itu harganya kalau sekarang sudah 150, kalau dulu itu masih 120. Karena untuk SP36 udah sulit teman-teman kita dapatkan, makanya kita pakai yang RP yang kandungan fosfatnya itu 26%. Dan untuk jumlah pupuknya kemarin udah kita timbang, itu 50 kilo teman-teman. Untuk lahan seluas ini mungkin ini anggaran biji kacang panjang itu tanaman 4 on, teman-teman. 4 on kita menggunakan pupuk kimianya ini kisaran 50 kilo, teman-teman. Jadi kita bagi sedikit-sedikit untuk supaya yang penting rata aja, teman-teman, supaya nanti pendinginannya tidak terlalu lama. Oke, lanjut aja teman-teman, kita mau lakukan penaburan pupuk kimianya. Oke ya teman-teman, nanti kalau teman-teman mau tahu takarannya seberapa, jadi kemarin udah kita tabur yang sebelah sana, kita melanjutkan yang kemarin, teman. Nah, ini yang kita tabur kemarin. Nah, jadi nggak perlu banyak-banyak, cukup kalau satu genggam itu bisa 3-4 lubang tanam lah, teman-teman, seperti itu ya. Satu genggam ini cukup untuk 3-4 lubang tanam. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan prosesnya dulu ya. Oke sahabat tani, cukup sekian ya video kita hari ini. Semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, bermanfaat buat teman-teman ketika teman-teman mau mengolah lahan bekas atau lahan janda, kemudian untuk menghemat biaya ketika teman-teman mengalami kandas dalam permodalan, teman-teman. Jadi sebenarnya dalam bertani itu cukup sederhana, asal kita terus mau belajar. Nanti perawatan selanjutnya seperti apa, kalau teman-teman penasaran, silakan klik tombol loncengnya supaya nanti bisa lihat update selanjutnya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.